Baik, Bunda Pejuang garis 2 yang dirindu surga, sebelum kita praktek terapi ruqyah syar'iyah, kita perlu jelaskan di sini tahapan ruqyah syar'iyah seperti apa. Yang pertama adalah bertobat dari dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Kemudian yang berikutnya adalah keluarkan jimat, baca ta'awud, ayat kursi, lalu tiupkan atau ludahi jimat tersebut. Mungkin di antara Bunda ada yang bingung, kurang paham seperti apa sih bentuk jimat. Oleh karena itu, mari kita simak ya, kita lihat bentuk-bentuk jimat sebagai berikut. Astagfirullahaladzim, kekuatan jimat dianggap menjadi dewa penyelamat, padahal jelas-jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang maha berkendak atas segalanya, termasuk suratan takdir. Seorang pria di Thailand selamat dari kecelakaan diduga gara-gara jimat. Pengakuan ini bahkan disampaikan langsung oleh korban sesaat setelah dia selamat dari musibah kecelakaan maut mobil Lamborghini miliknya yang terbelah menjadi dua bagian. Seperti dilansir Bangkok Post, insiden tersebut bermula saat ia memacu mobilnya di jalanan licin dan basah. Karena tak mampu mengendalikan, mobil kehilangan keseimbangan dan menghantam pohon besar. Akibatnya, mobil berharga miliaran rupiah tersebut terbelah dan terpencar satu sama lain. Si pengemudi mengaku dirinya selamat berkat jimat yang baru saja ia dapatkan dari seorang pemuka agama, dan tak tanggung-tanggung harga jimat juga disebutkan yakni senilai 10% dari harga mobil Lamborghini miliknya. Pemirsa Mozaik Islam, percaya pada jimat dan yakin bahwa jimat akan memberi pertolongan merupakan sebuah perbuatan syirik dan jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tertuang dalam sabdanya, barang siapa menggantungkan memakai jimat, maka ia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Ahmad. Bahwa benda-benda itu dalam pandangan dia bisa mempengaruhi nasibnya. Artinya benda-benda itu karena keyakinannya bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak mudarat. Maka oleh karenanya lah Islam dalam hal ini melarang dan mengharamkan perbuatan tersebut. Pemirsa, ilmu kebal, sirap, hipnotis, atau sejenisnya sepertinya sudah menjadi biasa dan sering dimiliki oleh para pencuri atau perampok. Bagaimana tidak, benda-benda yang dianggap sakti tersebut dipercaya menjadi tameng untuk memperlancar aksi jahatnya. Seperti yang dipakai oleh dua pelaku begal sadis asal Probolinggo, Jawa Timur pada September 2015 lalu. Polisi terpaksa melumpuhkan kedua begal antar kota ini dengan 4 tembakan timah panas karena melawan saat hendak ditangkap. Di dalam tas pelaku ditemukan 2 jimat keramat yang biasa digunakan untuk melumpuhkan korban, yakni jimat sajak atau jimat anti bacok dan jimat Stambul yang berbentuk seperti buku Al-Quran kecil. Jimat yang diyakini punya kekuatan juga dilakukan oleh pemuda spesialis jamret asal Sidoarjo, Jawa Timur ini. Pada bulan Agustus tahun lalu, dia ditangkap aparat Polsek Genteng, Surabaya. Bahkan aksinya terbongkar sudah dilakukan sebanyak 11 kali, yang kebanyakan menyasar korban para wanita. Pelaku juga berbekal senjata tajam berupa pisau penghabisan dan beberapa ikat jimat yang lagi-lagi dianggap penambah kekuatan dan daya sirap atau pengalihan konsentrasi korban. Astagfirullahaladzim. Pemirsa, jimat seperti ikat pinggang, koin, kain kafan, batu akik, tali pocong, stambul, bulu perindu, susuk, kulit harimau, bambu petuk, keris dan semacamnya kini bukan sekedar benda mati, namun diyakini juga mampu menjadi pelindung, mendatangkan rizki atau pemikat lawan jenis. Ada pula rajah yang merupakan tulisan yang sengaja dibentuk, atau gambar tato dengan simbol tertentu, serta aneka minyak-minyakan yang dianggap berkhasiat menyebarkan aroma dan lain sebagainya. Parahnya, benda-benda semacam itu semakin menjadi komoditi dagang yang laris diperjualbelikan. Konsumennya pun juga semakin beragam dan terus berkembang menyasar pasar. Memang tak bisa dipungkiri, praktik tercela ini nyata ada di tengah-tengah kehidupan kita. Mereka menjadikannya sebagai sandaran yang sebenarnya tidak mendatangkan manfaat, dan jelas-jelas benda-benda tersebut tidak dapat menolak mara bahaya sama sekali. Itu semua hanyalah sebuah lamunan semata dan keyakinan yang berlebihan pada suatu benda. Di dalam masyarakat kita jimat ini luar biasa, ya, dibungkus, dijahit, kita tidak tahu apa isinya, tiba-tiba dipakaikan saja kepada seseorang, bahkan itu diperjualbelikan, dia tidak tahu apa isinya, sehingga dia berkeyakinan bahwa benda itu akan bisa menolong dia atau bisa ya menghindarkan dia dari sebuah bahaya, ancaman. Maka pada saat itu dia telah jatuh di dalam perbuatan syirik dan sampai ke tingkat kufur.
Jika seseorang menganggap ada kekuatan yang melebihi kekuatan dari Allah Azza wa Jalla, maka dia sudah termasuk terjerumus dalam menyekutukan Allah dan jelas-jelas syirik. Secara tegas, Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang telah berbuat syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 48. Baik Bunda, itu merupakan sebagian contoh dari bentuk-bentuk jimat. Banyak bentuk-bentuk yang lainnya. Kemudian hancurkan jimatnya, potong, bakar sampai tidak berbentuk. Kemudian berikutnya tutup gambar makhluk hidup termasuk foto, kalau perlu dibalik atau diturunkan. Terus kemudian matikan suara musik, tutup patung-patung yang ada di dalam rumah termasuk boneka mainan anak-anak. Masukkan ke dalam lemari. Jika belum wudhu, silakan Anda bisa mengambil air wudhu terlebih dahulu. Sangat penting, sebelum mengikuti terapi ruqyah, ada pendamping yang bisa mendampingi, yang itu saran saya adalah mahramnya. Bisa orang tuanya, bisa suami, bisa adik, bisa kakak, yang jelas harus mahram. Karena dikhawatirkan nanti akan ada reaksi-reaksi selama kita praktek ruqyah syar'iyah. Apa saja reaksinya? Reaksinya antara lain, pertama adalah sakit kepala. Jika ada gangguan jin di dalam tubuh kita, maka selama membaca ayat-ayat ruqyah akan ada reaksi. Yang pertama adalah sakit kepala. Dari mulai sakit kepala ringan sampai sakit kepala berat. Kemudian kedutan, ya, terasa kedutan, terasa kesemutan, jantung berdetak kencang, sering sendawa atau batuk-batuk, ya, ingin mual, ingin muntah. Jika ingin muntah, silakan dimuntahkan. Ya, oleh karena itu saya sarankan untuk sedia kantong plastik. Kemudian rasa mual, ya, kemudian ada sesuatu yang bergerak di perut sampai kemudian dada, ada sesuatu yang bergerak di situ. Terus kemudian mohon maaf, buang angin, terus sesak nafas, hingga yang paling fatal adalah hilang kesadaran. Nah, bagi Bunda, ketika nanti proses terapi ruqyah merasa mulai pandangan gelap, berkunang-kunang, ya, nafas mulai sesak dan serasa akan mulai hilang kesadaran, mohon dilawan, mohon ditahan sekuat tenaga. Ya, karena sebetulnya gangguan setan ini lemah, sangat-sangat lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sungguhnya tipu daya setan ini adalah lemah. Kemudian luruskan niat, hanya berharap kepada pertolongan Allah saja, bukan berharap kepada terapis atau peruqyah, bukan berharap kepada metode ini, bukan berharap juga kepada Al-Quran. Karena Al-Quran ini hanya sebagai sebuah perantara saja. Tetap yang berikan pertolongan adalah Allah Azza wa Jalla. Baik Bunda pejuang garis 2 yang dirindu surga, mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti ruqyah syar'iyah. Semoga menjadi perantara tercapainya garis 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan, datangnya dari saya pribadi. Jika ada sesuatu yang benar, datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.